Kalau naga Cina punya kaki. Terus Apa ya? Nggak punya api lidahnya. Iya. Itu di mulutnya bulan apa matahari itu? Bola api. Bola api. Maknanya manusia tidak akan pernah puas mengejar dunia. Oh. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya sama saya Ferry Latif di vlog saya. Kali ini kita mau ngebicarakan tentang pecinan di Banda. Sejarah orang-orang Cina bisa masuk ke Banda dan menjual rempah-rempah sebelum kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan bahasa Inggris ke Banda untuk menguasai rempah-rempah. Narasumbernya anak muda yang pernah main film, jadi bintang film yang disutradarai Jaya Subiakto, film tentang Banda. Judulnya ini nih, filmnya nih. Oke ya, oke kah? Saya nggak tahu soalnya lupa. Kita temuin anak mudanya, siapa dia? Namanya Lukman Ang. Dia lagi beli ikan tuh. Nah ini anaknya. Oh ya. Benar. Berapa segitu Lukman? Berapa segini? 50? Sampai. Nggak sampai? Oh lagi murah ya? Oke ini kenal-kenalan toko kita Lukman. Kita ke situ Luk. Iya, kan aja. Ke sini aja lah. Nah, Lo sini lah. Sudah, ayo. Iya, makasih. Oke, kenalkan ini teman kita, ini Lukman Ang. Biasa dipanggil Lukman Alibaba. Dia sejarawan muda lokal Banda yang punya arsip-arsip Banda masa lalu sampai masa kini gitu loh. Jadi, say hello dulu dong. Hai. Oke, kita mau ngomongin sejarah pecinan di Banda nih. Dari mana kalau lo mulai sejarah pecinan Banda nih? Pecinan di Banda itu ya dimulai dari ujung kampung sana. Yang mana tuh? Oh itu ya, Kompecil ya. Oke tuh ada kampung, ada bukit nah, di tengah-tengah nih, nah kecil ini nih. Ya itu ya. Jadi gimana ceritanya? Oh ya ceritanya abad ke-5 ya, Cina itu masuk. Abad ke-5? Jauh sebelum Eropa, sebelum bangsa Arab. Jauh ya? Cina lebih duluan masuk Banda. India belakangan. India belakangan ya? Karena paling dekat kali ya sama Nusantara ya? Iya. Terus gimana tuh bisa menetapi gini? Apa ya? Karena Tionghoa itu kan lebih cenderung pada berdagang. Jadi mereka tuh lebih suka berdagang dengan cara yang damai. Maksudnya Sama-sama untung lah ya? Ya gitu. Jadi istilahnya bagaimana sih caranya mereka bisa memperoleh barang dagangan? Akhirnya dibikinlah koalisi dengan penguasa setempat. Gitu. Dari dulu udah jualan kepala ya? Seperti itu, Rempah ya. Kok mereka bisa tahu gini? Ada bukti-bukti sejarahnya nggak mereka masuk abad ke-5 di sini? Kalau dari segi bukti sejarah ada beberapa catatan yang ada. Tapi bukti yang paling kuat itu dari keberadaan jalur sutra sebenarnya. Oh. Jadi dalam rute-rute jalur sutra yang dibangun itu menunjukkan bahwa Banda itu menjadi salah satu tujuan akhir daripada perjalanan jalur sutra mereka mencari rempah. Gitu ya. Sehingga ada beberapa spekulasi yang salah satunya saya pakai itu menyatakan bahwa nama Banda itu sendiri yang bermakna Wandan atau nama Banda sebelum itu adalah Wandan. Wandan itu namanya adalah diberikan oleh Perdana Tionghoa karena menuju pada tempat ini sebagai tempat yang terakhir dari jalur sutra pelayaran. Bandan artinya apa kalau boleh tahu? Wandan itu artinya tempat yang terakhir atau selesai. Selesai ya? Oh begitu ya. Ini kan pelabuhan ini dulu disebut Kampung Cina ya, Pecinan Nusantara. Sekarang jadi Kampung Nusantara ya. Mulainya di mana nih perkampungan ini sebenarnya? Sebenarnya perkampungan ini dimulai dari pelabuhan Portugis sebenarnya. Jadi lebih mengarah pada daerah sana karena ini kan jalur selat. Oh jalur selatan. Jalur selat yang mana ini lebih cenderung aman untuk berlabuh. Nah, tenang airnya ya. Tenang, jadi gelombang tinggi. Karena teman-teman, itu ini Belanda itu ada di Laut Banda. Laut Banda itu terkenal ombaknya gede. Jadi kalau kita parkir kapal di laut lepas pasti bahaya. Jadi ini kita masuk teluk nih, kayak teluk kita kayak selat sebenarnya. Selat sehingga perairannya tenang dan di sini jadi untuk pelabuhan antar pulau di Banda. Ini perahu-perahu ini yang sebagai transportasi antar pulau di Banda.
Oh gitu. Jadi mulainya dari Portugis sana sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mereka kebanyakan masuk itu dari sana. Oh dari Lotaka ya? Makanya itu kan disebut pintu kapal. Iya pintu kapal. Sampai sekarang itu? Iya, sampai sekarang. Itu kan nanti emang jalurnya. Itu dari Ambon berarti masuknya? Jalur itu, iya jalur barat kan. Jalur barat. Jalur barat, jalur timur. Kalau dari jalur timur pun juga sama, jalur barat pun juga sama. Selalu masuk dari situ ya? Karena dulu kan nggak ada mesin, orang kan berlayar. Oh iya, jadi menggunakan angin ya? Angin. Jadi paling efektif masuk lewat situ. Situ. Dan sampai sekarang loh, kapal keluar masuk tuh dari titik itu tuh. Ya dari saya tunjuk nih titik ini nih. Dari titik ini sampai sekarang keluar masuk seperti itu. Jadi banyak yang tidak berubah di Banda ya. Gitu. Ini contohnya Lukman adalah generasi keberapa dari keluarga Ang? Keempat. Keluarga keempat ya. Jadi orang tuamu dulu kakek buyutmu tuh kemari tahun berapa tuh? Awal tahun 1900-an. 1910 ya. Dan udah jualan pala itu. Iya. Jadi ya bisa dibilang seperti itulah. Karena dia sebelum kesini dia keliling dulu ke wilayah Maluku. Iya. Iya ya, jadi nyari. Ke Papua dan sebagainya kan. Yang paling banyak di sini sumber daya gitu berdiam. Ini dia mantap di sini. Oh gitu. Oke. Selain pala, apalagi sih bangsa-bangsa Cina datang kemari mau nyari apa selain pala? Nah, karena komoditas yang paling berharga pada saat itu memang cuma rempah. Cuma rempah ya. Cuma rempah. Dan itu ketika era perdagangan masa jayanya ya. Iya. Sama jayanya. Jadi perlu kita tahu juga perkebunan Belanda tuh mencapai puncak-puncak kemasannya ketika di awal abad 20 ya, tahun 19 awal itu keren banget dan kemudian menuju titik balik gitu. Dari tahun 1600 terus 1000 awal abad 20 kemudian titik balik mulai turun gitu ya. Oke, ini dulu ini dari dulu memang sebagai pelabuhan ini transportasi ya. Ini kan sebenarnya ini jalur ini kan baru dibangun. Tapi sebenarnya jalur ini dulu yang kita sebut sebagai apa ya? Kayak galangan kapal. Oh. Jadi kalau kita merujuk pada peta lamanya Belanda, daerah ini adalah galangan kapal, daerah kawasan galangan kapal. Jadi kapal-kapal besar diperbaiki di sini Diperbaiki semua. di sini dan berlabuh di sini juga. Ada bekas-bekasnya nggak ya? Nggak ada udah. Udah nggak ada ya. Tapi ini kayaknya tembok-tembok dari zaman Belanda betul. Kalau ini yang baru, yang bagian dalam yang Oh begitu. Kita ke sana sambil jalan ya. Ya. Yuk. Kita jalan nih ke tempat-tempat bersejarah di kota tua Pecinan, Banda nih, yang sekarang menjadi kampung Nusantara. Ini ada yang menarik di sini nih. Ini apa nih Om Nukan? Ini biasanya pintu-pintu apa nih? Ini kan dulu kan gerbang ini kan. Ini gerbang untuk masuk ke itu yang tadi galangan kapal. Ini kan adalah galangan kapal. Ya. Tapi ini baru di zaman Eropa sih, zaman Belanda. Jadi di Banda itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Hampir tiap sudut-sudutnya tuh punya ada catatan sejarahnya loh. Seperti ini kita menuju ini pengepul ya, pengepul bala di sini. Ya. Siapa namanya sekarang? Kan dulu yang namanya Akyong kan. Akyong. Sekarang Sekarang nggak tahu anaknya. Anaknya ya? Karena Akyong udah meninggal. jadi bangsa Cina itu sebagai dari dulu sebagai pembeli ya. Ya. Nah, kenapa kemudian ketika Belanda masuk apa yang terjadi tuh? Peran mereka gimana? Jadi gini, karena Cina yang sudah terlanjur kuat pada saat itu, Nah, punya kedudukan yang bagus di nah. Banda, akhirnya ketika Belanda masuk itu ada terjadi perang yang disebut The Spice War Oh, atau perang rempah antara. perang juga ya? Iya. Kan? Antara. Itu orang nggak tahu tuh, jarang-jarang tahu. Memang nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi Spice War ini dari tahun 1607 sampai tahun 1621 di mana ketika era genosida itu berawal. Jadi dimulai tuh era genosida dimulai dari perang Spice War itu ya? Ya, jadi sebenarnya Spice War itu bisa dikatakan gini. Ini ada koalisi-koalisi antara Cina dengan penduduk lokal untuk menghancurkan hegemoni Belanda. Eropa. Gitu. Jadi teman-teman, jadi perlawanan terhadap Belanda sudah dilakukan jauh hari gitu ya, ketika Belanda mulai masuk di Banda gitu. Jadi itu peran kaum bangsa Cina untuk yang ikut berperan dalam peperangan itu ya. Iya. Dan kalah. Sebenarnya kalah karena koalisi yang mereka dukung itu yaitu Lautaka pada akhirnya kan kalah. Oh iya. Sehingga kekalahan Lautaka itu mengakibatkan kalahnya mereka juga di situ. Oke. Ini apa nih Lukman nih? Ini ada bangunan Kantor ini
PT Banda Permai. Jadi Dulu BUMN ini. iya. Jadi dulu dia ini kan bagian dari perkebunan kan, kantor perkebunan. Jadi gini, setelah setelah Belanda kemerdekaan, keluar, setelah kemerdekaan, ini posisi rempah pala ini tidak lagi memiliki nilai jual. Karena orang tidak bergantung lagi pada suplai rempah kan. Iya. Nah, jadi di tahun 1970-an itu Pak Des Alwi itu bagaimana mencoba menghidupkan kembali perkebunan pala yang telah mati. Nah, dimulai dengan satu namanya PNP ya, perusahaan nasional perkebunan ya. Jadi dimulai dari PNP kemudian beralih ke PT Banda Permai. Jadi ada upaya-upaya dari Pak Des Alwi untuk menghidupkan kembali perkebunan pala yang ada di Banda melalui perusahaan ini. Jadi yang benar tidak kenal Pak Des Alwi, Mendiang adalah tokoh Ya. tokoh di Banda, pahlawan nggak? Udah masuk Ya, pahlawan ya? sudah Pahlawan. masuk Pahlawan nasional, yang membuat yang menjadi anak angkat Hatta ya? Hatta, ya. Hatta. Bagi teman-teman silakan googling kalau nggak tahu Des Alwi. Kita lihat bangunannya tua nih, jadi zaman Belanda ini. Dulu fungsinya juga sebagai gudang atau gimana nih? Dulu Ya, sebelum ini. jadi dulu memang sebagai gudang ya. Kalau kita melihat peta lama Belanda itu, ini sebagai gudang pala. Jadi ini sebagai gudang pala, kemudian begitu Pak Des Agustus ini tempat dibikinlah PT Banda Permai. Sekarang mati deh. Oke. Ya berakhir sama sesudah orang yang meninggal ya berakhir juga. Wah kasihan sekali ya. Ini bangunan-bangunan tua nih. Kita lihat kayu-kayunya masih seperti ini ya. Nah ini salah satu, setahu saya salah satu pengepul pala. Ya. Masih saudara juga Lukman. Ya masih marga tapi itu masih orang kita Oke, lihat. nah kita lihat ini lihat. Ya. Ini lagi ngumpul pala. Halo. Ketemu lagi Bu. Ini lagi ngapain Bu? Lagi ngapain nih? Seperti pala yang bagus kayak gimana sih? Yang panjang-panjang itu ya? Ya tergantung. Tergantung. Sekilo berapa sih kalau saya mau jual, Bu? Kalau saya jual malah kayak gini. Masih saudara sama Lukman nih, Bu? Masih saudara? Iya. Marga Ang juga? Iya. Marga Ang juga. Wow. Jadi nenek moyang sudah tahun berapa masuk sini nih? Udah nggak tahu ya? Udah nggak tahu. Ini salah satu pengepul pala di Banda ini. Jadi iya apa ya? Satu-satunya apa ada banyak ya? Kalau ini Hah? ini Hah? sebenarnya ini yang sebut pala Papua. Ini bukan Mersika Padang Haut. Pala Papua. Oh gede-gede gini ya? Kalau di sini bulat-bulat gitu ya? Itu namanya. Rasanya bagusan mana? Banda dong. Oh iya tuh orang Banda bangga banget sama. Nah, itu. Jadi Harum. Lebih harum ya sih lebih gede ini. Nggak kecium baunya ini. Ya. Iya. Jadi kalau pala Banda tuh khas dia bulatnya panjang nih. Nih. Nah, tuh itu kenapa Belanda kemari ternyata karena kualitas Banda, pala Banda tuh terbaik di dunia. Endemiknya. Endemik ya. Jadi kalau ada pala di belahan negeri lain ya, ngambil bibitnya dari sini. Kemudian sama kolonial Eropa dibawa untuk dikembangkan di daerah lain gitu. Ibu namanya siapa, Bu? Boleh kenalan? Apa? Ibulin. Ibu Lin ya? Lu siapa? Vicky. Kemarin gua transfer. Gilan. Iya ya, panjang-panjang ya. Itu namanya apa ya nama latinnya? Myristica apa Papuanensis apa gimana gitu bahasa. Saya lupa bahasanya. Ada. Kan itu kan 3 spesies awal tuh Iya. di dunia. Ada pala hutan, pala Papua sama pala Banda. Itu 3 spesies 3 spesies awal. Sampai akhirnya berkembang 113 spesies. Oke, Bu Lin, makasih ya. Kalau masuk YouTube nggak apa-apa ya. Terima kasih. Makasih ya. Ayo, Yuk. terima kasih. Kumis. Pane buka beta cukur nanti. Pane yang stres. Ini BRI nih, kita lihat BRI. Ini bangunan tua. Jadi saya tuh kalau ke Banda tuh seneng. Kenapa? Karena lihatnya bangunan-bangunan tua gini nih kalau dirawat yang bagus gitu ya. Karena ini kayak pemiliknya perseorangan gitu ya. Jadi dulu namanya bar ya. Ini bar.
Ini bar ini. Tionghoa iya. Sebelum era 90-an ini bar yang paling terkenal sekali. Apa namanya nih? Bar Puspa namanya. Bar Puspa. Tahun 90-an? Sebelum tahun 90. Tahun 90. Ya. Nah ini jalan apa nih? Kita masih jalan apa? Kita masih di wilayah pecinan lama kan. Ini masih pecinan lama ini ya? Jadi pecinan lama itu satu blok. Oh. Satu jalan panjang ini, satu lingkar ini masih kawasan pecinan lama. Saya dengar memang pecinan Belanda pecinan ini memang sama Belanda orang bangsa Cina tuh dikasih tempat khusus gitu untuk membangun kotanya sendiri gitu ya. Setelah kalah perang Space War gitu. Ya, jadi kan setelah Space War itu kan memang kondisi pada saat itu kan kacau itu. Karena efek genosida juga akhirnya orang-orang Cina itu lebih memilih untuk katakanlah mencari jalan aman. Ya kan? Akhirnya dia ikut juga kepada penguasa. Penguasa berikutnya itu siapa? Akhirnya ya istilahnya jalin komunikasi lagi, bilateral lagi kan begitu untuk memperoleh barang dagangan, komoditi dagangan. Akhirnya mereka itu berbagi tempat sebenarnya di sini. Berbagi tempat. Tapi pecinan ini memang jauh sebelum Eropa itu tiba. Sudah ada. Sudah ada. Oh. Jauh sebelum era Portugis juga, jauh sebelum tahun 1500. Jadi nggak benar kalau dibilang pecinan ini dibangun Belanda, nggak benar ya? Enggak juga. Nggak benar ya? Juga ya, karena ketika Belanda masuk itu kelenteng udah ada loh. Oh iya ya, kita nanti ke kelenteng nih, karena Lukman yang megang kunci kelentengnya. Jadi ketika Belanda masuk itu kelenteng udah ada. Jadi gimana ceritanya? Belanda itu dia membangun pemukiman Cina, sementara mereka udah punya tempat ibadah, mereka udah punya. Udah jadi kota sendiri ya. Seperti itu. Oke gitu, oke. Ini bangunan tua lagi nih. Ini kalau teman-teman yang mau ke Banda akan banyak menemukan bangunan-bangunan seperti ini. Sampingnya bangunan gereja tua lagi ya. Jadi teman-teman yang senang sejarah, kalau ke Banda seperti perjalanan spiritual, benar nggak? Seperti melintas lorong waktu. Seperti melintas lorong waktu gitu loh. Jadi waktu seperti berhenti di sini gitu kan. Di sana ada benteng, ada 2 benteng di sekitar sini. Nanti kita jalan-jalan besok lah ya. Kita bikin vlog tentang tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Banda. Oke, ini gereja tua juga. Kemarin udah kita omongin. Nanti kita bahas besok lebih detail. Kalau sempet. Oke, ini terus itu kalau itu bangunan-bangunan Eropa banyak ada apa tuh depan sana tuh? Yang sana, yang ini jadi rumah Kapten Cole ya. Dulu rumah Kapten Cole orang Inggris yang menaklukkan, Kapten Inggris yang menaklukkan Banda kan tahun 1810. Ini juga sama, ini rumah Serdadu. Jadi Belanda sempat kalah sama Inggris ya? Sempat kalah. Sebenarnya itu bukan kalah apa, tapi karena pengaruh politik di Eropa dalam perang Napoleon kan. Nah gitu. Akhirnya Belanda kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Sehingga Raffles. Tahun berapa tuh? Tahun 1810. Oh, itu waktu zaman Patipura bukan? Bukan. Patipura tahun 1800. Oh, itu kebalikannya ketika Inggris nyerahkan ke Belanda ya, kebalikan itu ya. Jadi itu sudah duluan. Jadi Belanda menyerahkan lagi. Nah, itu. Jadi karena ada pergolakan politik di Eropa, Belanda kalah dalam perang Napoleon, akhirnya udah akan kembali kepada Inggris. Nah, itulah sebabnya nanti ada kelanjutan cerita dari ini, mengapa Charles Rumsfeld bisa dikirim ke Banda. Oh, kenapa tuh? Ya karena yang tadi, karena ketika Napoleon menang, dia kan orang Prancis tuh, dia ikut lagi ekspedisinya ke Banda, berpikir bahwa ini akan menjadi ekspedisi yang bagus, tuh, yang bagus ke Banda. Tapi ternyata perhitungannya salah. Prancis kemudian kalah lagi dalam perang Eropa berikutnya, akhirnya kedudukan Inggris yang tadi harus keluar dan kembali. Oh, iya benar. Sambil kunci dulu. Oh ini tokonya Lukman juga, ini toko bapaknya ini. Ini memang di kawasan pecinan ya ini ya. Kawasan paling ramai di Banda sampai sekarang. Iya, ayo. Nah ini juru kunci. Ini kelenteng ini terakhir direnovasi kapan, Om? 1892. 1800? Udah 100 tahun lebih ya? 100 tahun lebih ya? Nah ini.
Ini kelentengnya ya. Terletak di jalan di Kampung Nusantara. Juru kunci, juru kunci. Kuncen, kuncen. Wow. Ini masih bagus ya, masih terawat ya. Karena salah satu yang ngerawat ya Lukman ini. Ya. Terus dananya dari mana lo ngelola ini? Kebanyakan kita nyari sponsor. Dari sponsor ya? Nyari sponsor, yang kedua sumbangan dari memang orang Tionghoa sudah tidak banyak lagi. Sebenarnya kalau bisa nyari sponsor lebih luas lagi nih, bisa lebih rame lagi nih, bisa lebih awet nih. Kita butuh anggaran yang lebih besar. Jadi sejak kapan lu bilang tadi orang Tionghoa, orang Cina di sini udah mulai berkurang ya? Sejak kapan tuh mulai eksodus, mulai keluar? Sejak Orde Baru. Kenapa? Ya karena maaf cakap saya ngomongnya, tapi memang karena kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu, ya Soeharto yang menyatakan pelarangan dalam semua atribut yang berbau Tionghoa, baik dari segi budaya maupun penggunaan nama yang mengarah ke arah Tionghoa. Karena dituding Tionghoa itu terlibat dalam PKI. Padahal dia yang bikin ya. entahlah, kelasnya seperti apa entahlah, ya kan. Tapi yang pasti memang semenjak saat itu semua warga Tionghoa itu di Banda akhirnya merubah nama mereka dan menghilangkan budaya-budaya mereka. Dan mulai berkurang jumlahnya ya. Ya. Padahal Des Alwi sendiri keturunan Tionghoa ya. Bukan Tionghoa. Ya, jadi pahlawan nasional kita itu keturunan Tionghoa gitu. Karena yang membangun Banda ini salah satunya adalah orang Tionghoa selain orang-orang Eropa, orang Buton, orang Makassar, orang-orang Nusantara yang lain. Ini apa nih Lukman? Ini gambar. Jadi ini kan memang sengaja kita bikin gambar. Itu kan nama saya di situ tuh, saya yang merancang. Biasanya bisa bantu gambar juga. Jadi ini menceritakan bagaimana perjalanan orang-orang Cina itu sampai ke Banda. Dimulai dari mana coba lu cerita dong. Jadi kan memang ini pelabuhan yang paling besar. Dia kan yang mengarah ke sini. Jadi karena mengikuti rute angin, akhirnya mereka dari sini. Dari Guangzhou ya? Dari Cina Selatan ke Malaka? Iya, dia mulai menyebar kemana-mana. Terus jalurnya ada lagi dari sini, kemarin kita lupa gambar, ada jalurnya ke sini, dia akan naik Ke atas, Ternate. ya. Dia akan naik ke Ternate dan Ternate dia akan balik lagi. Makanya ini disebut kawasan Indo-Cina karena yang tadi dia melewati rute jalur laut, jalur sutra laut. Selatan Cina ya? Sampai ke Bandung. Makanya disebut Bandung, karena ini sebenarnya tempat terakhir. Wentan ya? Udah Wentan artinya. Wentan tuh artinya. Ini jalur ke Eropanya lewat mana nih? Sebenarnya kalau jalur ke Eropa lebih cenderung ke jalur atas. Jalur atas, di tengah ya? Sampai ke jalur darat. Oh jadi memang lewat jalur sutra ya masuknya dulu ya? Sebelum lewat Afrika. Jadi Afrika itu dimulai sama bangsa-bangsa Afrika, sama bangsa-bangsa Eropa ya, jalur lewat Afrika ya. Sementara kalau bangsa-bangsa sebelum Eropa tuh lebih cenderung lewat jalur sutra gitu ya. Ini kita lihat tuh bisa jalurnya nih, lihat. Ini sebenarnya ini India, Gujarat ya. Gujarat di sini kalau nggak salah ya. Ini Muscat. Jadi karena rempah itu salah satu penimbunnya di Muscat sehingga rempah itu dibilang kacang muskat gitu ya. Sebenarnya bukan penimbunnya di Muscat ya. Jadi Jalur dulu Aden ini Yaman, ini bagian dari salah satu emporium. Ini pelabuhan besar di abad ke-8. Terus ini karena dia ada di Teluk Persia, dia punya jalur ini dia lebih ke Eropa. Ke Eropa, ke Turki kan dia kan lebih dekat ke Muscat. Jadi gini, dari sini mereka dapat stok pala itu kebanyakan dari Malabar. Makanya di Indonesia tuh banyak nama Malabar ada hubungan dengan India berarti ya. Dari Malabar. Jadi orang-orang Arab pada saat itu tahu bahwa pala ini berasal dari Malabar. Sehingga mereka menyebutnya kacang Malabar. Sedangkan Eropa tahu Dari Muscat. dari Muscat. Nah, Bahwa pala ini berasal dari Muscat. Makanya disebut nut muscat atau nas muscado atau muscat, muscat di Itali ngomongnya gitu. Jadi merujuk pada satu tempat yang namanya Muscat. Muscat ini memang dia sebagai bandar perdagangan. Tapi Eropa tidak tahu bahwa asalnya itu dari Banda. Makanya disebut Muscata ya. Nut muscat, ada muscada, nos muscado, muscat. Nah, sejak kapan Eropa tahu dari Banda malah? Jadi dari mana dia tahu? Itu setelah pertama ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa ketika Lodovico da Fortema, seorang penjajah Italia itu tahun 1400-an itu, dia menulis peta tentang perjalanan dia ke wilayah timur yang paling jauh.
sampai ke Banda, ke Tono dan lain sebagainya. Nah, peta ini yang kemudian merujuk pada mereka. Tapi sebenarnya Eropa ini tahu bahwa pada itu dari Banda karena dulunya selama hampir 700 tahun Islam pernah menguasai Andalusia. Nah, itu ya. Jadi para tabib Muslim di sana mengobati orang dengan menggunakan rempah. Nah, sehingga keberadaan rempah ini istilahnya memberikan dampak yang positif bagi Eropa pada saat itu. Iya. Jadi gitu. Jadi ceritanya ketika Islam menguasai Spanyol atau Andalusia, maka semua peradaban, semua pengetahuan itu dibawa dan dipelajari oleh orang-orang Eropa, termasuk peta-peta yang dibawa ke sini. Nah, itu yang artinya itu yang akhirnya merujuk pada satu referensi lain ketika mereka menamakan kepulauan ini sebagai Kepulauan Maluku. Karena kata Maluku itu berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Jazirah para raja. Oh iya, karena banyak raja di sini. Iya. Iya. Malik, Al-Maluk, Muluk ya. Ya. Benar. Jadi ketika dalam spell mereka ini disebut Molukas. Moluka. Nah, ini Molukas dan lain sebagainya. Nah, ini apa nih? Ini ada gambar perahu naga nih. Perahu belang ya. Nah, kalau bilang. Ini di Banda itu ada belang adat, perahu kora-kora, perahu besar dengan 30 lebih penggalingnya. Ini apa cerita apa nih, Man? Jadi ini kan era perdagangan kan di mana orang-orang lokal pada saat itu berdagang. Jadi mereka lebih cenderung pada trading ya. Cina ini sebenarnya fair dalam berdagang. Artinya penggunaan emas dan perak itu terasa. Makanya ketika Eropa masuk, terutama VOC pada saat itu dia masuk, dia tidak menggunakan uang emas dan perak. Dia lebih cenderung trading. Nah, kenapa? Karena Belanda pada saat itu juga kan bukan negara penghasil emas, dia punya keterbatasan sumber daya. Sehingga bagaimana caranya dia bisa membeli sumber daya dari tempat lain? Ya cara satunya adalah dengan dia menjadi. Dia nggak punya uang ya maksa gitu. Ini bentuk perdagangan. Ini bentuk perdagangan ya. Memang yang paling banyak ditemukan di Banda adalah keramik-keramik Cina. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, karena ini yang menjadi nilai barter ya, kita bilang nilai tradingnya itu. Kayaknya bukan cuma di Banda, di Indonesia, seluruh Indonesia Utara gitu. Karena jalur perdagangan. Ini apa nih, cerita apa nih? Itu orang trading kan? Oh iya. Trading dagang. Nah, ini ada cakalele juga nih. Kenapa lukis cakalele di sini malu nih? Jadi sebenarnya perlu orang kita tahu bahwa sebenarnya cakalele nama sawar itu masih mengadopsi bagian dari tradisi Cina. Apanya tuh? Dari penggunaan simbol naga. Iya ya. Jadi di kepalanya ada naganya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana naga Cina berbeda antara naga Cina, naga Jepang dengan naga Korea. Iya. Apa bedanya? Coba Om sendiri gimana apa bedanya? Kalau naga Cina punya kaki. Terus apa ya? Nggak punya api lidahnya. Semua naga. Jadi naga itu kan mitologi dari Asia Timur ya. Iya. Nah, semua naga itu Jepang ada, Korea ada, Cina ada. Jawa ada juga. Nah, Jawa juga ada Nogo. Jawa ada Nogo, tapi kan dibawa dari Cina juga. Iya. Ini kan budaya Asia Timur nih. Iya. Nah, yang dibawa karena arus perdagangan yang tadi. Jadi naga Cina itu dilihat dari bentuk jari kakinya. Kayak ayam. Kalau 5 itu Cina. Oh. Itu Tiongkok pasti. Kalau Korea? 3. Jepang? 4. Oh, 3, 4, 5 ya. Paling banyak Cina ya. Nah, jadi untuk istilahnya untuk membedakan yang mana naga itu dari satu tempat sebelah di Asia Timur, itu. 3, 4, 5 tuh. Jari naga Cina 5, Jepang 4, Korea 3. Ya, paling miskin berarti Korea. Oke, ini sampai kemudian dulu di Banda tuh sempat ada barongsai gitu ya? Ada barongsai, ada pertunjukan ini juga. Terus mulai menghilang sejak era Soeharto ya? Era Soeharto menghilang. Jadi gitu teman-teman, jadi Soeharto tuh banyak menghilangkan tradisi-tradisi Cina yang sudah berasimilasi di sini ya. Dipaksa berubah gitu, dipaksa menjadi orang Indonesia. Tapi Indonesia yang asli siapa sih? Siapa sih orang Indonesia yang asli? Gak ada gitu loh. Semuanya tuh kita saling berinteraksi antara budaya gitu. Kalau mau dites DNA-nya juga semua orang punya ada darah-darah Arabnya, Eropanya, Cinanya, bahasanya bener nggak? Oke, kita masuk ke kelenteng nih. Ini keren banget nih. Ini meja nih, lu meja tua gini di Jawa lu dijual mahal banget nih. Ini meja altar. Ini meja altar deh, asli nih.
Ini umurnya lebih tua dari Republik kali ya? Bentuknya aja antik Om. Nggak ada paku Om. Iya. Masih zaman nggak ada paku, dikasih pen semua. Ini pintu masuknya. Tuh gunung Banda apinya di belakang ya kelihatan ya. Tuh. Oke, ini altarnya ini. Ini nama Cinanya apa sih? Sun Tiankong. Sun Tiankong. Sun Tiankong artinya Penguasa jiwa. Dewa Penguasa Langit. Maconya siapa? Tuh, macam ya macam. Oh, maconya. Ini maconya nih. Ini masih ada yang doa nggak di sini, Man? Ada. Siapa? Orang Tionghoa kan. Masih ada ya? Ada. Masih ada ya? Ini maco yang sini, masih yang sini siapa? Kuan Kong ya? Oh iya Kuan Kong benar ini. Ini berhubungan dengan perdagangan dan apa? Keamanan perdagangan. Paling sebelah sini siapa? Oh iya, gua nggak tahu deh, tapi ini menarik ini. Angka tahunnya dibuat apa? Ada nggak di sini? Ada. Bukan dibuat, terakhir direnovasi. Terakhir direnovasi. Ini kelenteng ini dari tahun berapa sebenarnya? Dia sebelum era Portugis. Sebelum ada jadi 1400-an dong. Ini ya. Oh ini lah. Ini terakhir dibuat. Terakhir direnovasi. Terakhir direnovasi 1892 ya. Kayunya masih utuh. Padahal di sini kelembapannya tinggi loh, dan serangganya banyak di sini. Perahu-perahu belang aja pada jebol ya. Ini altar-altar ini masih asli ini nih. Saking ini bekas ditaruh barang ya, sehingga bisa membekas ini. Terus siapa pemilik ini? Yayasan ya? Oh warisnya ya. Jadi bukan satu orang pemilik ya? Ini miliknya. Ada nama yayasannya apa? Nama yayasannya apa? Oke. Tapi ada yayasan yang mengelola ini. Kuncinya aja nggak tahu nih. Nah, ini tentang bukti keberadaan itu. Nah ini VOC nih ya. Ini tangganya ini VOC nih. VOC. Nah, VOC itu senang banget bikin graffiti di mana-mana zaman dulu. Nora juga. Nah itu yang jadi istilahnya ada punya keterkaitan dengan Spice War. Ini ya. Jadi keterlibatan pentas yang tadi Spice War akhirnya kalah, makanya Cina bagaimana untuk membangun hubungan dengan kembali dengan Eropa. Nah, daripada diusir mending udah ngalah deh ya. sebagai tempat tuh. Termasuk salah satunya bukti yang paling kuat juga. Saya kasih teka-teki ke depan Istana Mini dan lihat perbedaannya. Oh iya, gua tahu itu. Iya. Jadi di Istana Mini itu gerbangnya pakai patung penjaga ya. Patung penjaga. Apa namanya? Itu namanya Sinlin ya? Iya. Ya, jadi patung penjaganya itu dibawa ke Istana Mini sama Belanda gitu loh. Itu bentuk kompromi kayaknya ya. Jadi bagian yang berharga dari masyarakat Tionghoa di sini dibawa ditaruh di gerbang Istana Mini sama Belanda gitu ya. Oke, kita sambil jalan ke tempat kita. Lalu apa yang ingin terakhir lu sampaikan ya? Oke, sip ya. Ini bekas pegunungan ya? Konon ceritanya orang-orang sini yang punya itu satu orang keturunan Cina. Ini ya? Van Gogh. Van Gogh. Namanya Belanda ya? Nama Belanda depan tapi Cina belakang. Oh, Cina. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh apa? Van Gogh. Van Gogh. 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 Oh, keluarga Gogh. Iya. Nama-nama Cina kan, Gogh, marga Gogh gitu. Jadi Van Gogh. Nah. Dan kita orang kampung Cina sering menyebutnya sebagai Van Gogh. Van Gogh. Nah. Van Gogh. Iya, jadi kalau dibilang mandi di mana? Di pantai Van Gogh. Berarti ya tahu di situ. Pantai tuh, di Kampung Nusantara berarti ya. Nah, di daerah Gudang itu. Nah, punya dia Van Gogh namanya. Kok kemudian beralih kepemilikan tahun berapa tuh mulai beralih kepemilikan? Dari habis perang dunia kedua. Indonesia Merdeka kan. Itu Oh, setelah banyak pengungsian kali ya. Oke. Juga sama negara juga lahan-lahan yang punya Belanda diambil kan ya. Oke teman-teman, ini Lukman mengajak kita ke suatu tempat nih, namanya Kak Desa Adat ya. Rumah adat
Nawas Sawar. Kita Kenapa Lukman ngajak ke rumah adat ini? Coba kita karena lihat. ada masih beberapa simbol yang masih dipakai yang mengambil dari sesuatu budaya Tionghoa ya. Contohnya apa? Itu bendera naga. Bendera naga ya. Lihat, oh ini bendera naga ya. Oh, ini yang ada tadi yang ada di ini ya, ada di kelenteng. Itu di mulutnya bulan apa matahari itu? Bola api. Bola api. Maknanya manusia tidak akan pernah puas mengejar dunia. Oh, gitu ya. Jadi hanya menatap saja ya. Manusia selalu mengejar sesuatu dalam kehidupan ini. Selalu melihat ke atas. Oke, ini Kita melihat. umur bendera ini udah berapa tahun nih? Ya, cukup lama sih sebetulnya. Udah tua ya. Ini membuktikan salah satu pengaruh Cina atau Tionghoa di rumah adat orang Banda. Terus apa lagi nih? Ini bendera ini apa Om? Ada bendera? Simbol lambang. Simbol aja ya. Kita ke perahu naga ya, kita lihat pengaruh Cinanya di mana. Nah ini perahu naga ya. Perahu naga atau belang adat. Jadi belang tuh ada dua ya selalu ya. Kenapa? Yang satu apa ya? Belang nasional, satu belang adat. Ya. Nah coba ini bisa terangin nggak Om Lukman? Pengaruh Cinanya di mana? Di depan sana. Di depan kan ada satu ornamen itu. Ini orang-orang Banda selalu punya tempat untuk taruh perahu adat. Jadi perahu ini dihias ya. Oh ini nih pengaruhnya. Ya, jadi ada naga di depan perahu, di kepala perahu. Ya, ini salah satu bukti bahwa ada hubungan kekerabatan atau entah gimana lah asimilasi budaya ya antara orang Banda dan orang-orang dari bangsa Cina yang datang kemarin sebagai berdagang rempah. Ini panjang ini berapa meter ya? 20 meter dong? Ya, Jadi sebenarnya perahu ini lebih besar lagi dulunya. dulunya lebih. Ini udah mengalami bentuk perubahan yang ke berapa? 6. 6. Dulu Arumbae sebutnya. Nah, memang kora-kora. Kora-kora ya. Jadi kalau dalam beberapa catatan Belanda, kora-kora sebenarnya punya Ternate. Ya, Ternate. karena dulu Banda bagian dari Ternate, wilayah kerajaan. koalisinya Ternate, Hah? akhirnya kora-kora ini diadopsi ke Banda. Tapi bentuk kora-kora ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar dengan pakai rumah segala macam, pakai layar. Jadi awalnya itu kora-kora itu memang dipersiapkan sebagai armada perang. Oh, Arumbae dong udah. Arumba berarti udah lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Ini lebih besar. Kora-kora itu kayak macam jung gitu, kayak besar sekali kayak macam kapal. Cuman bagian kiri kanannya dipasangin. Dayung. Nah, jadi orang bisa mendayung. 32 orang itu turun ke samping kiri kanannya. Ya. Itu mereka akan mendayung. Jadi ketika musim teduh atau tidak ada angin, mereka mendayung. Nah, kemudian Bisa dayung nggak? Bisa. Ini anak Banda nih dari kecil udah bisa berenang nih. Ya, dari bayi udah bisa berenang. Kayak anak buaya ya? Anak buaya bukan? Oh gitu. jadi zaman Belanda itu di tahun 1800 itu kora-kora ini kemudian difungsikan lagi sebagai pelayaran hongi. Hongi. Ya mungkin kita pernah dengar dalam sejarah Indonesia bahwa pelayaran hongi itu adalah jenis pelayaran yang digunakan oleh orang Belanda untuk mengontrol hasil perkebunan di wilayah Maluku. Makanya digunakan ini dengan bentuk yang lebih ramping. Karena Supaya cepat ya. Ya. Dan pendayungnya banyak, bergerak cepat sekali. Jadi teman-teman, perahu ini kalau pendayungnya ada isinya semua, itu kecepatannya kayak speedboat loh. Ya kayak speed itu cepet banget. Jadi jangan dikira walaupun kayu, tapi ini ada 30 pendayung, 15 kanan, 15 kiri gitu loh. Jadi cepetnya kayak gimana, kebayang nggak? Oke ya. Kita akan akhiri vlog ini, kita jalan ke kuburan, ke makam Cina yang ada di sini. Oke, Om. Sip. Tuh makam Cina ya. ya kuburan. Ini di mana nih? Daerah pegunungan jadi naik turun gitu. Selamat pagi. Oke, ini jalan potong nih. Biasanya kita ada jalan raya. Kalau saya biasanya ke jalan raya.
Ini kayaknya motong-motong jalan. Langsung masuk ke kebonan dari tanah orang. Ke kuburan dari tanah orang. Bahaya pagi-pagi panen. Hah? Iya, Mas. Iyalah. Ron. Hah? Jalan kaki yang seru. Iya. Oke, kita naik nih. Kita bisa ngeliat Banda nih menuju. Biasanya orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa ini selalu membangun kuburan di atas gunung itu ya, kayak Shangri-La gitu loh. Jadi pemandangannya bagus-bagus gitu. Seperti ini, lihat contohnya nih. Mungkin dulu sebelum ada bangunan, dari makam-makam itu terlihat bisa langsung ke Laut Banda. Ini batas kawasan kuburan Cina, memangnya sampai ke sana. Tembok ini ya, Ada sekitar 300 meter. 300 meter panjangnya. Ini terawat nggak sampai sekarang? Masih ada yang sering kedatang nggak? Ada. Itu sering bersih. Tapi memang tidak sering keseluruhan. Bu, ini sedang metik apa nih, Bu? Untuk apa? Untuk makan ya, sayur ya? Ini daun kelor ya? Sayang saya nggak bisa makan karena nanti susuk saya keluar semua. Ini pakai susuk gini-gini nih. Terima kasih Bu ya. Mari Mama. Yuk. Nah ini kuburannya nih. Makamnya. Wow. Oh megah juga ya. 300 meter panjangnya, lebarnya? Lebarnya sekitar 80-an kan. 80. Wow, gede juga itu. Terus ini di bawah yayasan bukan? Enggak? Masih di Masih yayasan ya. Nah ini dia. Saya ada drone-nya kalau nggak salah. Mana makam keluargamu kapan? Ini paling tua di sini kuburan tahun berapa? Di sini paling tua 1800-an. Oh muda, termasuk muda ya? Karena ini persil yang terakhir. Oh. Ini kita lihat nih kuburannya. Oke nih, kita sampai di perhentian terakhir vlog kita di sini. Ada yang lu mau sampaikan nggak, Loman? Banyak sebenarnya. Apa? Coba. Jadi sebelum ini dibangun, Nah. ini kan persil yang kelima atau kita bilang ini persil yang terakhir. Jadi ada persil yang keempatnya lagi di sana. Oh 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama di Yang Malotaka. pertama di Lautaka, di daerah. Oh, depannya lah. Jadi kemudian Masih ada sisanya nggak sana? nggak ada, nggak ada. Terus yang menarik dari kuburan Tionghoa itu, kebanyakan mereka menulis itu. Kalau yang umurnya lebih tua, itu mereka menulis. Kalau bisa baca ya silahkan. Itu tentang jalur kedatangan mereka, siapa anak-anak Iya, mereka. kampungnya dari mana? Itu semua diceritakan. Diceritakan tahun berapa? Ya, ini yang masih terutuh nih segini nih. Ini musim hujan ya, jadi rumput cepet naik ini. Kayaknya dari sini bisa ada jalan nih Lukman. Ada. Iya. Tembus ke Banten. Oke. Oh tembus Benteng, oh, jangan jauh, males. Jadi posisi yang paling menarik itu kuburannya orang Cina. Belakangnya pasti bukit, Iya, menghadap juga ke bukit nah, atau ke laut. ke laut ya bisa kita tahu. Itu karena dibangun aja, jadi nggak bisa ngelihat kita ya. Sebenarnya kalau nggak dibangun bangunan, itu dari atas puncak sini kita bisa ngelihat dua laut kanan kiri nih. Indah banget. Biasanya kuburan-kuburan bangsa Tionghoa tuh, orang Tionghoa selalu di set seperti Shangri-La gitu ya. Tempat ketinggian dekat sama laut dengan langit gitu kan, artinya dekat sama Tuhan gitu ya. Ini keren banget nih. Itu Gunung Pavenberg ya, yang kanan Gunung 7 ini. Oke gitu. Itu kuburan leluhur, itu yang perempuan ini yang laut. Jadi teman-teman kita ada di persil kelima kuburan bangsa Cina yang bermukim di Banda. Yang pertama tuh di Lautaka, ini udah kelima, baru tahun 1800-an dibuka ya. Yang paling tua sih. Yang paling. Ada pernah nemu kuburan yang lebih tua lagi nggak? Sana tuh. Berapa? Yang tahun 1800. 1800. Nanti jadi gini, biasanya satu persil kuburan itu mewakili masa 300 tahun. Oh, ya periodenya ya. Jadi ini periode paling muda di sini.
Oke gitu teman-teman. Jadi Jadi kalau dibilang 300 tahun berarti kalau udah 5% berarti udah 1.500. Ya artinya dari tahun 400 juga udah masuk kali ya, tahun 1.500. Jadi gitu teman-teman, jadi keberadaan bangsa Cina di Banda ini, orang-orang Tionghoa sudah lama ya mencari rempah dari sebelum Eropa masuk, sampai kemudian dilengsarkan sama orang-orang Eropa, diambil alih peranan bisnisnya, sehingga sempat menimbulkan perang rempah, ya, akhirnya kalah dan mereka hidup berdampingan dengan Eropa. Begitu aja. Oke, vlog kita berakhir sampai sini. Terima kasih Lukman atas kasih. waktunya. Ya. Sejarawan muda lokal Banda, pemain film, ya, bintang film, sering jadi narasumber. Terima kasih sudah nonton. Kita bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih. Ya.